Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena masih banyak berita lainnya di Emis TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Sudah makan pagi? Sama, saya juga belum. Sudah siap semuanya? Pagi hari ini saya mau bagi-bagi. Tapi bukan bagi-bagi sepeda. Juga bukan bagi-bagi tiket Coldplay. Nanti ada yang bisik-bisik, Pak, tiketnya, Pak. Enggak, ini adalah hal yang sangat spesial, lebih spesial lagi, dan apa itu yang ingin saya bagi? Saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Tadi dalam perjalanan saya dari istana ke tempat ini, saya membayangkan akan jadi apa, akan menjadi seperti apa Indonesia ini di 100 tahun kemerdekaannya, yaitu tahun 2045. Kemudian saya flashback gedung ini, Jakarta Theater, di sekitar tahun 1970-an. Ini adalah tempat yang paling megah di Jakarta. Saat itu, tahun 1970. Dan tahun itu, tahun 1970-an, saya belum menginjakkan kaki saya di Jakarta. 1970, belum pernah ke Jakarta saya. Masih di Solo, masih di bantaran sungai, rumah saya. Habis kena gusur. Ya benar, tahun-tahun 1970. Dan masih desa banget. Tapi di tahun 2023 ini, saya berdiri di sini sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Dalam 50 tahun, perubahan signifikan itu sangat bisa terjadi. Jika kita berani, jika kita mau, dan jika kita punya nyali. Jika kita punya nyali. Bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk berani melakukan lompatan. Inilah yang kita perlukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, 2030-an kita akan mengalami puncak bonus demografi. 68,3 total penduduk Indonesia berusia produktif. Yang ini terjadi hanya 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Bonus demografi itu hanya terjadi 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya. Saya lihat
Saya baca di berita, ini di negara yang lain, saking sulitnya mencari kerja, lulusan S2 yang seharusnya bisa menjadi guru, saat ini menjadi tukang sapu. S2. Di sebuah negara di Afrika, di 2015 juga mendapatkan bonus demografi. Tapi dalam 7 tahun justru yang terjadi pengangguran melonjak menjadi 33,6%. Saya tidak usah sebut negaranya mana, tapi saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu. Dan kita tidak ingin terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus bekerja keras, sekali lagi, kita harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini. Kita harus punya perencanaan taktis. Bukan perencanaan, tapi perencanaan taktis. Visinya juga visi taktis. Punya strategi juga yang taktis, karena kita berkompetisi dengan negara lain. Punya strategi besar, tapi strategi taktis. Itu yang dulu-dulu kita nggak memiliki. Tapi sekarang saya tanya ke Menteri BPN Bappenas, sudah lebih taktis dan lebih detail. Sekali lagi, karena kita berhadapan dengan kompetisi dengan negara-negara lain. Nggak bisa lagi kita kayak dulu-dulu memakai istilah-istilah yang absurd. Pengembangan, apa itu pengembangan? Penguatan, apa itu penguatan? Pemberdayaan, harus to the point apanya, harus taktis apanya. Untuk membawa kapal besar Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Jadi rencana taktis, visi taktis, strategi besar tapi strategi yang taktis, kemudian berani mengeksekusinya. Sekali lagi, untuk membawa kapal besar bangsa Indonesia menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar ekonomi dunia. Peluangnya ada. Hitung-hitungannya saya sudah dengar semuanya. Dari Bappenas saya sudah dengar kalkulasinya. Dari McKinsey saya sudah dengar hitungannya. Dari IMF saya sudah dengar hitungannya. Dari Bank Dunia, World Bank juga saya dengar hitung-hitungannya. Hampir mirip-mirip. Tetapi tantangannya itu juga tidak mudah. Kita perkirakan itu GNI per kapita di tahun ini kita sudah mencapai angka 5.000, berapa Bu Menteri Keuangan? 5.000 lebih sedikit, 5.030 US dollar di tahun 2023. Perkiraan kita di tahun Indonesia Emas 2045 itu berada di angka kira-kira 23.000 sampai 30.300 US dollar per kapita. Itu lompatannya. Tingkat kemiskinan sekarang ini meskipun sudah single digit, yaitu di angka 9,57%, tapi ini masih tetap
angka itu kita harus sampaikan masih tinggi. Dan di tahun 2045 diperkirakan di 0,5 sampai 0,8%. Tapi bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Menurut saya ada 3 hal pokok penting yang menjadi acuan, sebagai acuan. Yang pertama, untuk menggapai itu, yang pertama, ini penting stabilitas bangsa ini harus terjaga. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil, enggak ada. Tunjukkan negara mana. Saat negaranya terpecah, enggak akan yang namanya mencapai kemakmuran. Negara itu berkonflik, enggak akan tercapai yang namanya itu kemakmuran. Kisruh terus, enggak akan yang namanya akan mencapai sebuah kemakmuran. Sekali lagi, stabilitas. Yang kedua, harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, kedua, ketiga sudah sampai ke SMA, mestinya kepemimpinan yang keempat itu diteruskan untuk masuk ke universitas. Jangan balik lagi ke SD lagi. Setuju? Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Sekali lagi, kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet. Dari Jakarta, redaksi E-News TV mengabarkan.